Tiba-tiba saya mendengar ada suara derit mesin jahit. Nyata dan sangat jelas sekali. Seketika madeg hati saya, gemetaran dari ujung kepala sampai ujung kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama cerita tukang jahit. Kali ini saya akan membawakan cerita horor tentang mesin jahit yang beroperasi sendiri tiap menjelang subuh. Terserah mau percaya atau enggak, tapi ini benar pernah saya alami sendiri 9 tahun yang lalu. Menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri pengalaman horor mesin jahit peninggalan Mak Siti, yaitu ibu kawan saya yang sering beroperasi sendiri tiap menjelang subuh. Semasa hidup, Mak Siti berprofesi sebagai penjahit desa yang terkenal. Namun sayang, bakat menjahitnya gak menurun kesepian, yaitu anak laki-laki sematang wayangnya. Sebenarnya Mas Siti sudah sering bilang ke Sofian buat belajar menjahit, tapi Sofian selalu menolak. Baginya gak cocok aja gitu. Nah cowok tapi yang dipegang mesin jahit. Bahkan ketika Mas Siti jatuh sakit karena diabetes dan berhenti total dari aktivitas menjahitnya, Sofian masih keras kepala sama pendiriannya. Nggak mau belajar menjahit seperti apa yang ibunya minta. Ya mbok dituruti coyan, anggap itu permintaan terakhir, ucap saya suatu kali ke Sofian. Niatin buat nyenengin beliau, gak ada salahnya toh. Wegah aku li, masa lanang jahit, jawabnya sambil masang muka membesut. Sepeninggal Mas Siti melihat jahit itu otomatis nganggur. Sepeninggal Mas Siti, mesin jahit itu otomatis nganggur. Nah, setelah lewat 20 hari meninggalnya Mas Siti, barulah pengerian itu terjadi. Mesin jahit yang terletak di pojok ruangan tengah itu sering beroperasi sendiri tiap menjelang subuh. Waktu normal, Mas Siti memulai menggarap jahitan. Aku nggak lihat sih, tapi aku dengar aja dari kamar. Kayak ada suara mesin jahit gitu. Kan kamu tahu di rumah nggak ada orang lain selain aku sendirian. Begitu Sofian bercerita. Alah, halusinasimu aja itu Yan. Kalau nggak percaya, mending nanti malam tidur di rumahku aja wis, tantang Sofian. Saya pun menerima ajakan tenangan Sofian. Malah pada malam itu juga saya menginap di rumahnya yang letaknya dekat sungai yang ditumbuhi rimbunan pohon bambu. Dibilang ngeri, ya ngeri sih. Jerit bambu diterpa angin, tahu sendirilah horornya. Udah kayak apa tuh? Itulah yang membuat saya jarang main ke rumah Sofian malam-malam. Paling-paling saya main pada siang hari atau sore hari buat main bola di pelataran rumahnya yang cukup luas. Dan pada malam itu dengan sangat terpaksa saya menginap juga di sana.
Sepintas saya pandangi mesin jahit yang terongok di sudut ruang tengah itu. Tiba-tiba bulu kuduku merinding, kayak ada aura-aura aneh yang memancar dari mesin jahit tersebut. Baru dilihat saja udah bikin merinding. Udah Sofian seolah tahu apa yang saya rasakan. Dari dulu rumahmu emang hawanya aneh kali Des. Sangkal saya yang sebenarnya cuma buat tenangin diri saya sendiri. Malam berlalu begitu saja. Tanpa saya sadari, ternyata saya ketiduran di ruang tengah, persis di depan televisi. Sementara Sofian udah nyenyak di kamar. Samar-samar saya lirik jam dinding yang ternyata udah pukul 2:30 dini hari. Saya pun beranjak buat nyusul ke kamar Sofian di ruang belakang. Dan baru beberapa langkah saja, tiba-tiba saya mendengar ada suara derit mesin jahit. Nyata dan sangat jelas sekali. Seketika hati saya gemetaran dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena kepalang tanggung udah berada di ruang tengah, akhirnya saya putuskan ngecek sendiri saja. Alih-alih bangunin Sofian lebih dulu, saya malah melihat ke sumber derit mesin jahit itu yang berada di ruangan tengah. Pelan-pelan saya mendekat ke sudut mesin jahit itu diletakkan. Dan makin saya mendekat, makin jelas saja suara mesin jahit berderit-derit. Gak hanya itu, sesekali saya mendengar ada suara perempuan terbatuk-batuk kecil. Makin teratap saja hati saya, tubuh saya rasanya jadi panas dingin. Loh, Mak, saking kagetnya, refleks saya berucap demikian saat mendapati bayangan seorang perempuan sedang mengoperasikan mesin jahitnya. Saya menelan ludah setelah menyadari kalau saya keceplosan. Duh, piye iki? Batin saya dengan getar tubuh menjadi-jadi. Yan, Sofian, ambilin kain di meja itu Ki. Cung, ya bagus. Lirih sosok perempuan itu bersuara. Suara yang benar-benar mirip dengan suara almarhumah Mas Siti. Dan aku pun menjawab omongan itu. Aku Ali, Mak, bukan Sofian. Entah gimana saya kok ya refleks menjawab begitu. Mendengar jawaban saya, sosok perempuan itu berhenti menjahit. Kemudian dia memutarkan kepalanya ke belakang, yaitu tepat ke arah saya. Pemandangan yang hampir bikin saya kencing di celana. Saya nggak melihat jelas wajahnya. Saya melihat wanita itu komat kamit bibirnya ketika bilang, "Panggilin Sofian." Dengan tubuh gemetaran dan keringat bercucuran, saya auto lari tunggang langgang ke kamar Sofian. Yan, bangun Yan, cari mamu itu loh. Teriak saya kelap sambil menggoyang-goyangkan tubuh Sofian. Sofian pun bangun, wajahnya pucat pasi. Tanpa banyak bicara, Sofian langsung bergegas keluar kamar. Dinyalakannya lampu ruang tengah dan anehnya gak ada siapa-siapa lagi di sana. Mesin jahit di sudut ruangan juga diam saja. Hanya saja kain penutupnya jatuh di lantai.
Pagi harinya, Sofyan membereskan pernak-pernik di dekat mesin jahit, menata ulang dan membersihkan debu-debu yang menempel di sana sini. "Mau kamu jual aja mesin itu?" tanya saya setengah memberi saran. "Daripada bikin horor aja tiap dini hari kan?" "Enggak lah Des, ngawur aja. Mau ku buat latihan jahit sama bude." Mendengar jawaban Sofyan, saya auto ngakak terpis-pis. Tawa yang seketika tercekat begitu saja ketika saya melihat dari cermin dekat mesin jahit itu ada sosok perempuan yang berdiri di sebelah Sofyan. "Yan, aku pulang dulu yo." Tanpa menunggu jawaban dari Sofyan, saya langsung bergegas meninggalkan rumah dan segala horor mesin jahit di sana. Saya nggak mau ikut-ikutan urusan emak anak itu. Sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan video-video selanjutnya.